Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat datang kepada mahasiswa baru Prodi Gizi Poltekkes TNI AU Adi Sucipto. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang mata kuliah Psikologi Kesehatan, merupakan mata kuliah wajib di semester 1. Nah, sebelum kita mulai perkuliahan. Nah, untuk pertama kalinya nanti kita akan melakukan yang namanya kontrak perkuliahan untuk mengetahui seperti apa sih sebenarnya mata kuliah psikologi kesehatan. Nah, untuk identitas mata kuliah pada hari ini adalah psikologi kesehatan. Kode mata kuliahnya adalah Gizi 301 dengan beban atau jumlah SKS-nya adalah 2 SKS teori. Nah, untuk deskripsi mata kuliahnya, jadi psikologi kesehatan ini akan membahas tentang konsep dasar psikologi komunikasi dalam memanfaatkan dan mengembangkan kemampuan psikis dan kepribadian untuk membantu mengatasi permasalahan gizi individu, kelompok maupun massa. Jadi dengan belajar psikologi ini harapannya sebagai basic ketika nanti kita belajar tentang ilmu komunikasi gizi yang akan diterapkan ketika kita melakukan proses edukasi atau konseling gizi. Nah, untuk tujuan mata kuliahnya, pada akhir pembelajaran diharapkan peserta didik akan mampu menjelaskan peran psikologi dalam kompetensi lulusan diploma 3 gizi, dasar-dasar psikologi dan konseling atau client center, konsep perilaku konsumen, kepribadian, gangguan mental, motivasi, dan kebutuhan. Nah, untuk pembelajarannya menggunakan metode student center learning, juga menggunakan kuliah, ya, menggunakan diskusi dan penugasan, dan tidak lupa juga nanti juga akan ada presentasi. Bobot nilainya untuk kehadiran 10%, keaktifan di kelas dan diskusi atau penugasan 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semesternya ada 35%. Nah, untuk pokok bahasannya, pokok bahasan hari ini kita akan belajar tentang pengantar psikologi kesehatan. Jadi nanti ada 16 kali tatap muka, di mana 7 tatap mukanya sebelum UTS dan 7 tatap mukanya setelah UAS. Namun ini karena adanya kondisi pandemi, jadi untuk mata kuliah psikologi kesehatan ini akan kita padatkan. Jadi dalam satu hari itu bisa jadi ada 2 pokok bahasan. Nanti setelah dilakukan UAS, nah itu baru nanti kalau ada mata kuliah praktikum, baru praktikum. Tetapi karena psikologi ini tidak ada mata kuliah praktikumnya, jadi kita setelah UAS cukup nanti sebelum UTS ada 7 tatap muka. Ada mulai dari pengantar psikologi, individu dan perbedaan individual, kemudian dasar-dasar psikologi atau client center, negosiasi dan konflik, perilaku manusia, konsep perilaku konsumen, dan motivasi atau kebutuhan. Kemudian nanti setelah UTS, kita akan belajar mengenai seperti apa sih aneka kepribadian pada manusia. Kemudian kita juga akan bisa mengenal kelebihan dan kekurangan diri, sehingga kita bisa mengerti bagaimana kelebihan dan kekurangan diri dari klien atau pasien yang akan kita hadapi. Kemudian juga dengan cara mengembangkan kepribadian diri, dari percaya diri, toleransi, dan ambisi. Selanjutnya kita juga akan belajar tentang stres dan gangguan makan. Nah, nanti di sini kita akan belajar juga berkaitan dengan penyakit mental yang berkaitan dengan eating disorder. Nah, yang di pertemuan terakhir kita akan belajar tentang bagaimana sih konsep dasar dari psikologi konseling, di mana ketika psikologi ini berhubungan dengan kita belajar untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pribadi dari si klien. Nah, nanti silahkan, jadi setiap masing-masing mata kuliah ada namanya penanggung jawab dari mahasiswa yang akan berfungsi untuk menjembatani antara dosen
dengan mahasiswa. Silahkan diingatkan dosennya untuk jadwal mengajarnya minimal 1 hari sebelumnya. Nah, di sini sudah saya cantumkan pengajarnya siapa saja, kemudian nanti jadwalnya harinya apa saja, silahkan bisa dicek di sini. Jadi untuk tim pengajarnya nanti ada saya sendiri, Ibu Fitria, dan ada juga tim pengajarnya dengan Bu Nafila. Nah, untuk role perkuliahan selama pandemi ini, untuk pembelajarannya berupa e-learning dengan adanya flexibility ya. Jadi kita fleksibel. Kalian bisa belajar dimanapun dan kapanpun karena saya sediakan bentuk berupa video. Kemudian tetap laksanakan presensi kehadiran dan kita tetap bisa menggunakan diskusi menggunakan video conference. Jadi setiap hari saya akan berikan dalam bentuk video ajar. Jadi saya bikin video sendiri, silahkan dicek. Kalau ternyata setelah dilihat videonya masih ada yang bingung, kita bisa diskusi. Kemudian jangan lupa juga tugas-tugas tetap dikerjakan secara mandiri, baik itu secara individu maupun tugas kelompok. Kemudian bagi teman-teman atau adik-adik atau kakak-kakak yang berhalangan hadir saat jadwal kuliah, tetap melapor ke dosennya yang sehari itu akan mengajar.